Masih di mute suaranya, Ustaz. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah nih dua pembicara kita sudah hadir ya hari ini ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz. Jelas? Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Sudah live ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Dan selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Syariah Community yang telah menginisiasi dan telah menyelenggarakan ini kali hari yang ke-7 di Kurma Ramadan. Dan insya Allah Ta'ala hari ini atau pada sore hari ini insya Allah kita akan di Kurma ke-7 ini kita akan membahas tentang jebakan judi gaya modern dan perlindungan hukum masyarakat. Alhamdulillah. Ibu dan Bapak sekalian, partisipan seluruhnya dan juga pemirsa di YouTube Syariah Community, ya, hari ini kita akan mendengarkan dua narasumber yang luar biasa sekali. Saya kenal beliau, ya. Yang pertama adalah Bapak Ikhwan Nugraha, LC-MEI, ya. Alhamdulillah nih guru satu ilmu dengan saya di MEI. Beliau adalah direktur dari Pusat Studi Maharo di Karawang, Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian juga pembicara yang kedua yaitu Bapak Abdul Wahid SHMH. Beliau adalah dosen dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Baik, menghemat waktu kita akan mulai dari pembicara pertama yaitu Bapak Ikhwan Nugraha. Baik. Sebelum dimulai, saya akan membacakan ini dulu CV beliau, ya. Beliau bernama lengkap Bapak Ikhwan Nugraha, LC-MEI, ya, menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Al-Azhar Mesir, ya, di bidang syariah, kemudian di S2-nya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, ya, di program studi ekonomi syariah, ya. Dan aktivitas beliau ini sangat banyak sekali, ya. Dan saat ini sebagai direktur dan owner sekaligus pengajar di Yayasan Pusat Studi Maharoh Karawang, Jawa Barat. Beliau juga mengajar, dosen tercatat di dosen Universitas Trisakti, Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, kemudian juga dosen dari Institut Agama Islam Tazkiyah, dosen Mahat Ali Al-Ittisam Karawang, dan masih banyak yang lainnya. Saya tidak bisa bacakan satu persatu, ya. Kemudian nanti pembicara yang kedua juga ini juga sangat luar biasa sekali, ya. Ini banyak, nanti kita akan bacakan biodatanya juga setelah pembicara pertama menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk Ibu dan Bapak sekalian yang sudah hadir, ya. Dan kita akan mulai yang pertama kepada pembicara kita, the great speaker this evening, kepada Al-Ustadz Ikhwan Nugraha, LC-MEI, wa alaihi falyatafaddal maskura. Kepada beliau saya persilahkan, waktunya lebih kurang dalam
20 sampai 30 menit. Tafadhol, silahkan. Mari kita saksikan apa sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahra ramadhana syahran linuzulil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini apa namanya? Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdurrahman Isno. Ini sebenarnya guru saya juga nih ya. Jadi sebenarnya enggak harusnya beliau yang jadi pemateri, saya yang jadi moderator gitu kan. Kemudian juga kepada tim syariah yang ada di tempat Bogor, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit memaparkan tentang perjudian gaya modern ya, atau gaya masa kini ya. Jadi kalau kita tahu memang berbicara mengenai perjudian, kalau berbicara di Al-Quran itu menggunakan kata al-maisir ya. Sebenarnya maisir sendiri kalau kita lihat, kalau kita kaji, itu merupakan bagian kecil daripada atau satu bagian daripada perjudian itu sendiri. Arti atau secara umumnya, bahasa umumnya adalah kimar atau mukhomarah ya. Itu adalah undian atau mengundi ya, mengundi nasib. Nah, bagian kecilnya adalah maisir. Karena memang kita tahu dulu kalau kita runut secara historisnya bahwa zaman jahiliyah salah satu kebiasaan bangsa Arab itu adalah selain mabuk tentunya adalah berjudi. Dan mereka banyak sekali hal-hal yang dijadikan perjudian. Di antara benda yang mereka jadikan perjudian misalnya binatang ternak gitu kan. Kemudian juga misalnya dengan anak panah ya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin perjudian secara tradisional. Kalau dulu mungkin ketika berburu, mereka jadikan binatang perburuan itu sebagai arena perjudian. Walaupun kalau di Arab itu dengan menggunakan binatang buruan seperti misalnya rusa atau misalnya kambing ataupun jenis-jenis buruan yang lain, kalau di Indonesia mungkin menggunakan yang lebih tradisional sama juga, tapi dia lebih mudah dijangkau, yaitu dengan menggunakan ikan, ya kan? Nah, kalau kita tahu di Indonesia ini banyak sekali pemancingan ya atau empang-empang itu menggunakan, kalau kita secara prakteknya itu menggunakan praktek perjudian. Misalnya dengan contohnya galatama misalnya atau sejenisnya lah ya. Kalau secara umum kalau di tempat saya itu disebut dengan galatama. Di mana siapa yang mendapat sekian kilo atau sesuai dengan target maka dialah yang menjadi pemenangnya. Setelah mereka sebelumnya membayar iuran sekian rupiah lah anggaplah, dan itu ternyata marak.
Jadi kalaupun misalnya di sana perjudian dengan menggunakan binatang ternak, di Indonesia pun sebenarnya binatang juga digunakan sebagai arah perjudian. Di antaranya ikan, burung, dan lain sebagainya. Jadi itu secara tradisionalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di ayat yang tadi saya bacakan, bahwa kaum muslimin pada saat itu bertanya, memang karena memang sifatnya sudah mendarah daging, yang namanya khomer ataupun mabuk-mabukan itu dan juga maisir perjudian itu, akhirnya kita sepakat bahwa beberapa ulama itu menjadikan khomer dan juga perjudian itu ada namanya tadriji, sifatnya bertahap dalam proses pengharamannya. Kita berbicara khomer misalnya setidaknya ada 3 ayat. Kemudian dari mulai maisir itu pun setidaknya ada 2 ayat. Sebelum nanti di ayat yang di surat Al-Maidah, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang namanya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu. Ya, jadi yang namanya khamr, ya, kemudian lagi namanya maisir itu merupakan mengundi nasib, ya, dan juga misalnya menggunakan azlam, ya, azlam itu sederhananya adalah anak panah, ya, untuk undian juga, ya, itu merupakan bagian daripada rijsun, itu kan najis min amali syaitan dan termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuh, ya, maka hendaklah kalian menjauhi hal-hal tersebut la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi atau termasuk golongan orang-orang yang berbahagia. Nah, maka berbicara mengenai maisir itu konsep secara tradisionalnya. Nah, sekarang karena memang ada disrupsi, ya, disrupsi bahwa ada perubahan, gitu kan, adanya celah, adanya gangguan, ya, setelah terjadinya perubahan karena adanya kemajuan zaman itu seiring dengan disrupsi adanya teknologi itu sendiri, perjudian pun tidak hanya bersifat tradisional seperti dengan menggunakan binatang ternak misalnya, ya, tapi sekarang beralih misalnya dengan menggunakan media internet, ya, atau misalnya menggunakan media handphone, tablet, dan sejenisnya. Ya, dengan menggunakan aplikasi lah sebagai contoh yang sedang marak ini, saya sebagai contoh misalnya menggunakan media internet. Kalau mungkin teman-teman semuanya, para hadirin di sini sering, udah termasuk saya sendiri sering mendapatkan SMS ataupun WhatsApp dari siapapun itu yang ngelink ke situs perjudian, entah itu poker, entah itu bola, dan lain sebagainya. Nanti kita klik saja langsung pada situsnya, itu langsung di sana ada bet gitu, atau ada kita memasang gitu, masang taruhan sekian dolar, dan kemudian kita kalaupun misalnya menang, ya akhirnya kita dapat hadiah gitu kan. Dan itu semuanya luar biasa, ya, sudah masif sekali. Bahkan kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat di setiap situs, ya, tidak hanya situs olahraga, bahkan misalnya saya katakan situs yang sifatnya keislaman beragama, keagamaan pun itu orang-orang yang bandar-bandar judi itu sudah tidak malu lagi untuk memasang iklan di sana. Ya, ini makanya saya heran gitu kan. Ini situsnya berbau keislaman atau tentang keagamaan, tapi kok bisa gitu kecolongan untuk memasang iklan yang sifatnya perjudian, ya, apakah itu judi bola dan lain sebagainya, gitu kan. Ya, bukan berbicara mengenai mereka pasang iklan lalu Anda misalnya dapat untung gitu kan, tapi lebih kepada bagaimana Anda bisa, ya, mengatakan situs Anda situs yang berbau atau menyampaikan dakwah syiar Islam, tapi satu sisi sendiri Anda adalah mengajak manusianya atau mengajak para pembaca Anda itu sendiri untuk berjudi, gitu kan, ya, walaupun mungkin dengan bahasa yang halus, gitu kan. Jadi ada sebuah anomali. Jadi ini lucu menurut saya karena saking masifnya ajakan, gitu kan, untuk perjudian itu sendiri. Nah, maka dari hal tersebut, berbicara mengenai perjudian di sini dalam era modern, gitu kan, ya, itu misalnya tadi internet seperti judi bola dan sejenisnya, bahkan sekarang ini ada lagi itu dibungkus perjudian itu seolah-olah ini bukanlah sebuah perjudian, tetapi lebih kepada investasi, gitu kan, investasi. Padahal di dalamnya itu kalau kita teliti secara sederhana saja, ya, itu adalah mengandung perjudian.
ya pure perjudian. Ya sekarang misalnya lagi marak misalnya aplikasi trading gitu kan, ya aplikasi robot trading dan lain sebagainya, itu mengajak manusia atau mengajak para konsumennya untuk investasi dengan investasi, tetapi di balik investasi tersebut itu hanya sebagai kedok, gitu kan, tetapi di dalamnya adalah lebih kepada himar, lebih kepada perjudian itu sendiri, ya. Sebagai contoh yang sekarang lagi ramai gitu kan di media sosial atau mungkin media massa, ya televisi, itu pemberitaan tentang bagaimana afiliator itu ya ditangkap oleh polisi, dan terbaru itu ada 3 orang, ya, itu yang merupakan afiliator dari situs salah satu situs binary option, ya. Kemudian ada lagi yang diperiksa juga itu yang dari trading gitu, ya. Itu semuanya adalah merupakan perjudian tapi berbalut investasi yang terjadi di Indonesia pada khususnya lah, ya. Nah, kalau kita lihat, saya baca tadi kurang lebih itu siang tadi, itu PPATK sendiri menelusuri setidaknya itu dananya itu tidak hanya dari dalam negeri, tetapi ada dana dari luar negeri juga. Jadi ada dana dari dan ke luar negeri. Berarti ini adalah sifatnya sudah global, sudah mendunia. Dan Indonesia itu dijadikan pangsa pasar yang sangat-sangat seksi, saya katakan itu kan, yang sangat menarik bagi orang-orang tersebut. Bayangkan 35 triliun. 35 triliun itu yang baru terendus, ya. Dan ternyata 35 triliun itu naik dari hari ke hari menurut keterangan daripada PPATK itu sendiri, kan? 35 triliun, bayangkan dari hanya satu situs saja. Bagaimana kalau misalnya beberapa situs? Luar biasa, berarti ratusan triliun. Maka tidak salah misalnya para afiliator itu gitu kan memiliki kekayaan yang di luar nalar menurut saya, gitu kan. Di luar nalar, ya. Masih muda, usia sekitar 20 tahun, bahkan ada yang tidak lulus SD, yang hanya lulus SD sama sekali, memiliki harta puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Suatu hal yang tidak logis, gitu kan, ya. Bahkan mungkin kita sendiri yang sudah puluhan tahun bekerja, mengajar, gitu kan, untuk dapat uang 1 miliar saja susahnya minta ampun. Apalagi ini cuma dalam jangka waktu kurang dari setahun, atau anggaplah setahun, itu sudah mendapat harta puluhan miliar. Andaikan kita miara tuyul 5 saja gitu kan untuk mengambil harta sebanyak itu, saya yakin tuyulnya itu tipes, saya katakan kan, nggak kuat, bahkan bisa masuk rumah sakit mungkin kan, diopnam. Jadi di luar nalar harta kekayaannya tersebut, gitu kan, sehingga orang-orang yang tadinya awam, gitu kan, apalagi yang generasi muda yang sifatnya lagi mencari jati diri, atau mungkin ada lagi yang malas bekerja, pengennya dapat hasil, gitu kan, pengennya instan, akhirnya gimana? Akhirnya tertarik dengan afiliator tersebut, dan akhirnya mereka pun terjebak, ya. Jadi hal-hal tersebut ini kalau kita lihat secara umum lah, ya. Ya seperti misalnya yang lagi rame tentang binary option, gitu kan. Binary option dari istilahnya atau namanya saja sudah jelas. Binary ada 2, option adalah pilihan. Artinya 2 pilihan itu ya kalau nggak untung rugi, tapi lebih banyak ruginya, dan saya yakin itu pasti rugi, gitu kan. Nggak mungkin ada bandar mau rugi. Bandar pastinya mau untung. Siapa yang rugi? Ya kita sebagai pemainnya, gitu kan. Jadi untung ruginya itu ya kita balik. Tidak 50-50 namanya perjudian itu, ya. Yang namanya bandar itu pasti dia mengambil untung lebih dari 80%, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada untung, ada anggaplah misalnya ya, ada 100 orang pemain itu, atau mungkin 1.000 orang, berarti 80%-nya itu pasti rugi. Berarti 800 orang itu rugi. 200 orang untung. Itu pun nggak sebanding dengan modal yang dia berikan. Makanya tidak heran banyak orang yang sampai mengeluarkan harta ratusan miliar, bahkan sampai harus jual rumah, jual mobil, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi dari namanya saja sudah ketahuan bahwa di situ ada kimar, ada untung-untungan. Karena kita tahu secara sederhana judi itu sendiri, ya, dari kata maisir tadi itu memberikan kemudahan, yasaro, berasal dari kata yasaro, kemudahan. Kemudahan untuk apa? Kemudahan untuk mendapatkan hasil, mendapat untung tanpa ada resiko sama sekali.
ya, bahkan zero risk ya, resikonya nol, itu kan ya, saya katakan seperti itu. Dia tinggal diam, tinggal duduk, itu sangat mudah mendapatkan keuntungan. Ya tadi contohnya tadi afiliator tadi, dia cuma sekedar memamerkan kekayaan, memamerkan rumah dia, mobil dia, aksesoris dan lain sebagainya, dia bisa mengajak orang-orang mengikut gitu kan, berjudi dengan dalih investasi tadi. Makanya dalam hal ini luar biasa sekali karena ternyata ya pangsa pasarnya luar biasa. Saya baca terakhir itu sampai 35 triliun ya, 35 triliun, berarti sudah berapa ratus ribu orang yang terjebak ke dalam perjudian berbalut investasi ini ya. Naudzubillah, naudzubillah. Makanya di bulan Ramadan yang mulia ini saya sebagai tentunya ya sebagai saudara-saudara teman-teman semuanya ya, mengajak lah ya bahwa yang namanya perjudian udahlah selesaikan saja gitu kan, walaupun mungkin tidak selesai secara sepenuhnya ya, karena saya yakin mungkin pasti ada dari tempat ke tempat, periode ke periode tetap ada, tetapi setidaknya ini sebagai sarana gitu kan dakwah, sebagai tanggung jawab saya untuk mengingatkan kepada saudara sesama muslim bahwa yang namanya perjudian itu apapun itu berbalut investasi itu akan tetap menjadi haram ila yaumil qiyamah. Karena gini teman-teman ya, jadi saya itu pernah ditanya satu jamaah. Jadi Ustadz, bagaimana sih hukumnya seperti trading forex dan lain sebagainya sejenisnya. Soalnya gini Ustadz, mohon maaf katanya kan saya mengikuti ini karena memang ada teman itu bilang itu si Ustadz ini ikut, si Ustadz ini ikut, si Ustadz ikut gitu kan. Dan saya bingung. Kenapa Anda lebih memberikan terkesima dengan gelar Ustadz gitu kan, ketika misalnya gelar Ustadz itu sendiri bisa dicabut, meninggal pun ya sudah selesai. Kenapa kita tidak bisa merujuk kepada Al-Quran bahwa ketika di situ ada perjudian di dalamnya, maka itu akan menjadi haram ila yaumil qiyamah. Saya bilang, andaikan seluruh ulama, seluruh manusia mengatakan bahwa hal tersebut adalah halal, saya akan tetap mengatakan itu haram, walaupun hanya seorang diri, gitu kan? Saya nggak peduli siapakah itu kiai, syekh, habib, ataupun ustadz gitu kan yang mengatakan bahwa seperti binomo dan sejenisnya itu adalah halal. Saya akan tetap mengatakan itu haram. Di mana saya letak harus menghalalkan hal tersebut gitu kan? Berikan alasan kepada saya. Itu sampai seperti itu. Jadi ternyata perjudian ini tidak hanya menyasar masyarakat awam ya. Ternyata tapi orang-orang yang alim, yang berilmu, memiliki ilmu keagamaan dan bahkan menjadi tokoh masyarakat itu ternyata sudah terjebak ke dalam perjudian ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah, supaya semoga lah ya kita tidak termasuk golongan yang kata baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan, jikalau sudah marak judi dan perzinahan maka tunggulah kehancuran suatu negara atau suatu kaum tersebut. Naudzubillah tsumma naudzubillah, supaya semoga kita berdoa kepada Allah tentunya diselamatkan dari bencana ya akibat teguran dari Allah karena kita tetap berada di dalam perjudian tadi ya. Naudzubillah sekali lagi. Oke, hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, itu mungkin secara sederhana singkat tentang perjudian modern ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya Ustadz Misnu saat ini, oh ya, Ustadz Misnu sudah online. Betul, Ustadz. Oke, baik, terima kasih untuk Dr. Ikhwan, luar biasa sekali. Suara saya terdengar? Ya, kedengaran. Baik, kita lanjutkan agar lebih efektif kepada pembicara yang kedua, yaitu Bapak Abdul Wahid. Sudah hadir ya, alhamdulillah ya, terima kasih. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oh, ini sangat banyak sekali nih data-datanya, jadi langsung saja, tafadhol, silakan Dokter.
Tempo ya. Aduh, Gusti Muhammad. Oh, Matikan kameranya. mati. Mau apa sih? Ada yang mau apa sih? Belum terdengar Ustaz. Terdengar lirih tadi, tapi belum terdengar jelas. Afwan. Terdengar, tapi kecil Ustaz suaranya. Atau mungkin siapa tahu lebih keras tanpa menggunakan earphone barangkali Ustaz. Terdengar lirih tadi, tapi belum terdengar jelas. Tapi kecil suara atau mungkin siapa tahu lebih keras tanpa menggunakan. Halo. Ya, terdengar barusan. Baik. Sekarang kecil lagi. Apa? Baik, sudah Ustaz? Ya, alhamdulillah lebih jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kecil lagi. Apa? Ada error. Sudah Ustaz? Ya, alhamdulillah lebih jelas. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Teman-teman yang binar pada sore hari yang saya muliakan. Untuk kesekian kalinya saya diberi kesempatan oleh Ustaz Khalif untuk mengisi diskusi webinar pada Syariah Tol yang insya Allah berkah selalu ini. Dan pada kesempatan kali ini satu tema yang akan kita kaji adalah tentang saudara-saudara sekalian, judi selain kita bisa membahasnya dalam perspektif budaya, kita juga bisa membahas persoalan judi ini dalam perspektif hukum. Nah, perspektif hukum ini pun juga nantinya kita bisa membaginya dalam kacamata hukum Islam maupun dalam kacamata hukum positif yang memiliki kekuatan memaksa. Kekuatan memaksa itu maksudnya adalah siapa saja yang melanggar ketentuan itu maka polisi bisa menangkap atau polisi bisa memberikan sanksi dan lain sebagainya. Sementara hukum Islam tidak demikian. Kita hanya mendapatkan sanksi secara teologis, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita di akhirat akan diazab kalau kita melakukan judi. Kurang lebih begitu. Nah, kajian tentang judi dalam hukum positif kita sebenarnya sudah disinggung dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam pasal 303 ayat 3 KUH Pidana yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan
kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka. Juga lebih terlatih, pemainnya lebih terlatih atau lebih pintar. Di situ termasuk segala peraturan pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan secara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, aktivitas atau perilaku yang bisa dikategorikan dalam judi harus memenuhi beberapa unsur kalau kita membaca frasa dari pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Jadi tidak semua perilaku itu bisa dikatakan sebagai perilaku judi jika tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat 3 KUH Pidana. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi di sana adalah satu, adanya permainan. Kemudian unsur kedua yaitu adanya kemungkinan mendapatkan untung, ya, rugi dengan cara untung-untungan belaka. Kemudian pemainnya di sana ada yang terlatih, kemudian lebih mahir, dan di dalamnya terdapat pertaruhan. Nah, sebagaimana yang kita belum membahas tentang delik hukum pidana, sesuatu bisa dipidana jika dia telah memenuhi unsur-unsur pidana di dalam delik itu. Misalnya dalam tindak pidana korupsi, misalnya seseorang itu bisa ditangkap atau dituduh telah melakukan kejahatan korupsi kalau dia memenuhi satu unsur melawan hukum, jadi adanya perbuatan melawan hukum, kemudian unsur merugikan negara, kemudian adanya unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi, sehingga dia dipidana penjara dengan pidana maksimal 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Nah, sepanjang suatu perbuatan itu tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tertera dalam frasa pidana itu, maka tindakan atau perilaku itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan. Nah, dari ketentuan KUHP tersebut, ya kita bisa melihat di sini unsurnya adalah adanya unsur keuntungan. Keuntungan itu didapat hanya bergantung kepada untung-untungan belaka atau adanya kemahiran kepintaran permainan. Kemudian dalam permainan itu terdapat unsur pertaruhan. Nah, keempat inilah yang harus muncul di dalam transaksi. Transaksi itu bisa dikatakan sebagai perjudian. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa negara melarang adanya transaksi atau perilaku yang bisa disebut sebagai judi? Nah, karena adanya unsur-unsur dalam perilaku yang bisa disebut judi tadi, yaitu adanya permainan, adanya keuntungan yang bisa didapat dengan untung-untungan belaka. Unsur-unsur ini melahirkan beberapa kondisi di mana masyarakat itu terjerumus dalam suatu perbuatan kejahatan. Yang pertama itu ya, adanya untung-untungan tadi dalam suatu permainan dan suatu pertaruhan, maka yang lahir yang pertama adalah spekulasi. Yang kedua adalah situasi di mana tidak ada aksi kerja yang memunculkan adanya keuntungan dan kerugian. Jadi di dalam suatu waktu seseorang itu bisa mendapatkan keuntungan, juga bisa mendapatkan kerugian dalam jumlah yang fantastis, rugi yang fantastis, tetapi tidak berdasarkan kepada kerja, tidak berdasarkan kepada keringat yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Dia dengan sekejap mata bisa mendapatkan keuntungan dan ya, inilah yang disebut dengan spekulasi. Nah, saudara, berdasarkan beberapa unsur judi tersebut, ya, ada 3 kesimpulan yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah judi itu mematikan produktivitas dan menyuburkan budaya malas.
Kenapa? Karena orang yang hanya berpijak kepada spekulasi untuk mendapatkan keuntungan, maka dia tidak akan bekerja sama sekali. Juga tidak akan berusaha untuk bekerja dengan otak dan tenaga. Tidak ada otak yang perlu dikerahkan, tidak ada nalar kritis yang perlu dikerahkan, juga tidak ada otot, tidak ada keringat eh, yang harus dikerahkan. Pada saat itu dia bisa mendapatkan keuntungan besar atau sebaliknya dia bisa mendapatkan kerugian besar hanya berdasarkan spekulasi, yaitu untung-untungan. Dan spekulasi ini tidak hanya dialami oleh orang yang bermain judi, tetapi juga bandarnya pun ya, bandar judi pun juga hmm, mengalami situasi yang sama. Seorang bandar judi itu pada suatu waktu dia bisa mendapatkan untung besar, tetapi pada saat yang sama dia juga bisa mengalami kerugian yang besar. Kemudian yang kedua, judi mematikan kreativitas. Karena orang tidak punya nalar kritis, tidak ada maksimalisasi pikiran di sana, tidak ada maksimalisasi tenaga otot di sana, maka kondisi itu sekaligus mematikan kreativitas seseorang. Seorang itu tidak akan mengarahkan nalar kreativitasnya karena dia bisa mendapatkan untung berdasarkan untung-untungan, spekulasi tadi. Kemudian yang terakhir adalah judi mematikan nalar dan pikiran. Jadi manusia tidak akan berpikir bagaimana berwirausaha, bagaimana bisa dia berbisnis, bagaimana menguasai pasar, bagaimana bisa mengembangkan entrepreneurship dalam dirinya, jati dirinya, dan seterusnya. Karena dia hanya berpijak kepada unsur-unsur untungan tadi. Nah, kemudian tiga hal inilah yang muncul dari unsur-unsur penjudian itu pada akhirnya bermuara kepada satu titik yang disebut dengan merusak ekonomi. Jadi tidak ada dalam suatu peradaban di dunia ini di mana judi sudah bisa membudaya, ekonominya bisa terangkat. Dalam sejarah peradaban Islam misalnya kita bisa melihat suatu masyarakat jahiliyah yang masih memiliki budaya judi, maka perekonomiannya tidak pernah bangkit. Bahkan kalau kita kaji dalam situasi perekonomian kontemporer, salah satu negara adidaya ekonomi di dunia yaitu Cina. Cina adalah salah satu-satunya negara yang bisa menyaingi perekonomian Amerika. Sebelumnya di negara Cina dengan sistem ekonomi kapitalisme dan komunismenya melegalkan aktivitas judi di negara tersebut. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, saudara bisa melihat, bahkan saat ini teman-teman bisa searching di Google ya, Cina sudah mengharamkan, melarang perjudian di negara tersebut. Karena pakar ekonomi Cina dan juga common sense dari masyarakat berkesimpulan bahwa budaya judi tidak meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi justru sebaliknya dia meruntuhkan perekonomian masyarakat. Jadi tidak ada di dalam sejarah peradaban umat manusia budaya judi itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Justru sebaliknya dia bisa menurunkan perekonomian masyarakat. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau perjudian ini kita kaitkan dengan aktivitas ekonomi kontemporer? Kita bisa mendengar misalnya di sana ada ada trading, ada kripto, kemudian ada produk-produk aktivitas bisnis lainnya yang banyak digemari oleh anak-anak muda. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah kripto, kemudian apakah trading itu masuk kategori judi atau tidak? Kalau kita melihat rumusan pasal 303 tadi, maka sepanjang aktivitas itu tidak memenuhi unsur keempat yang tadi, maka saya berpendapat hal itu tidak masuk kategori judi. Tetapi jika suatu aktivitas ekonomi itu memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 303 KUHP tadi, maka aktivitas tersebut telah masuk kategori judi kontemporer. Jadi sebenarnya persoalannya sederhana, bukan tolak ukur dari suatu aktivitas itu bisa dikatakan judi bukan terletak pada seberapa besar dia bisa mendapatkan untung,
atau seberapa mudah dia bisa mendapatkan untung. Tetapi tolak ukurnya adalah bahwa sepanjang aktivitas itu di dalamnya terdapat unsur untung-untungan, spekulasi, kemudian terdapat unsur pertaruhan, ya, ada unsur permainannya di sana, sehingga dalam aktivitas itu tidak ada aktivitas kerja sama sekali, orang mendapatkan keuntungan besar atau mengalami kerugian besar itu hanya berdasarkan spekulasi semata, maka aktivitas itu dalam pandangan subjektivitas saya yang sudah sekian tahun mengajar apa namanya hukum ekonomi syariah di kampus saya berpendapat bahwa aktivitas tersebut sudah masuk kategori judi. Dan sebaliknya, sepanjang aktivitas tersebut, misalnya trading, ada kripto dan seterusnya, asuransi dan lain-lain, sepanjang aktivitas tersebut, produk-produk perekonomian kontemporer saat ini yang ada di lembaga keuangan, tidak ada unsur untung-untungannya, tidak ada unsur spekulasinya, tidak ada unsur permainannya, tidak ada unsur penerimaan keuntungan dan kerugian yang berdasarkan spekulasi, maka saya berani berpendapat bahwa aktivitas itu tidak masuk kategori judi. Jadi dalam pandangan dalam pandangan kacamata hukum, sesuatu itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana perjudian manakala aktivitas itu memenuhi adanya unsur pertaruhan di dalamnya, di mana dalam pertaruhan itu diwujudkan dalam suatu permainan, dan di dalam permainan itu ada spekulasi. Dia bisa mendapatkan untung tanpa bekerja dan bisa mendapatkan rugi tanpa bekerja. Untung-untungan tidak berdasarkan nalar, tidak berdasarkan etos kerja dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan kategori judi. Jadi dalam pandangan saya sangat sederhana. Kalau kita ingin mengkaji trading misalnya sebagai suatu aktivitas anak-anak muda sekarang, apakah dia termasuk kategori judi atau tidak, maka kita cukup menelaah atau mengidentifikasi di dalamnya apakah terdapat spekulasi, untung-untungan, adanya suatu permainan, dan sama sekali tidak ada aksi bekerja. Sama sekali tidak ada aksi bekerja, kemudian muncullah keuntungan berdasarkan spekulasi tersebut dan lahir kerugian berdasarkan spekulasi saja. Demikian. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang menarik adalah kalau rumusan pasal 303 tadi tentang judi yang memuat beberapa unsur, yaitu adanya untung-untungan, kemudian adanya unsur permainan, spekulasi, dan pertaruhan, kalau kita kaitkan ekonomi Islam. Nah, kalau kita berbicara ekonomi Islam, seperti apa sih ajaran pokok ekonomi Islam? Ajaran pokok ekonomi Islam sebenarnya adalah adanya 5 prinsip. Jadi segala aktivitas ekonomi Islam itu, satu, menghindari riba, kemudian yang kedua menghindari horor, kemudian 3, menghindari maisir atau spekulasi, yang keempat menghindari haram, dan yang kelima menghindari adanya aktivitas yang menunjukkan suatu kezaliman. Nah, unsur yang ada di dalam pasal 303 KUHP tadi sebenarnya juga menjadi salah satu hal yang di dalam ekonomi Islam, yaitu adanya spekulasi maisir. Jadi kajian tentang maisir tidak bisa kita samakan dengan maisir konvensional, di mana maisir itu adanya main gaplek, main kartu, kemudian main domino, main dadu dan seterusnya. Tetapi maisir dalam konteks kontemporer itu adalah spekulasi. Nah, spekulasi itulah yang dilarang atau dihindari dalam suatu transaksi ekonomi dalam Islam. Saya tetap meyakini sampai hari ini bahwa sebenarnya Islam itu hanya meletakkan prinsip dasar di dalam ekonomi. Mau dia sistemnya adalah sosialisme, sistem ekonomi kapitalisme, dan seterusnya, sepanjang di dalam sistem itu tidak ada riba, tidak ada horor, tidak ada maisir, tidak ada haram, tidak ada zalim, maka
sistem itu masih diterima di dalam Islam. Karena pada hakikatnya hukum ekonomi syariah itu hanya melarang 5 hal. Suatu transaksi ekonomi tidak boleh riba, tidak boleh horor, tidak boleh adanya spekulasi atau maisir, tidak haram dan tidak zalim. Kalau kelima hal ini sudah bersih dalam suatu transaksi ekonomi, maka transaksi itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi semangat ekonomi Islam kalau kita kaitkan dengan hukum positif di negara kita, terutama frasa dalam pasal 303 KUH pidana tadi itu sebenarnya adalah sama. Jadi hukum positif kita, KUHP kita, dengan hukum ekonomi syariah kita juga sama-sama ingin menghindari atau melarang adanya suatu transaksi yang mengandung spekulasi. Nah, kenapa Majelis Ulama Indonesia dalam beberapa tahun yang lalu sempat mengharapkan asuransi konvensional? Karena setelah ditelaah dan dijihadkan oleh para ulama, ternyata di dalam transaksi konvensional, asuransi konvensional itu terdapat adanya spekulasi. Orang belum tentu sakit atau bisa saja sakit, tapi dia harus membayar uang premi dalam setiap bulan. Dan dalam setiap uang premi yang dibayarkan itu bisa saja kembali kalau dia sakit dan tidak kembali kalau dia tidak mengalami sakit. Nah, inilah adanya spekulasi. Apakah dia pasti sakit? Apakah dia pasti sehat? Kepastian ini tidak ditemukan dalam transaksi, sehingga sebagian ulama kemudian mengijtihadkan dan hasil ijtihadnya itu adalah dia haram, kurang lebih begitu. Nah, inilah yang menjadi titik poin dari hukum ekonomi syariah kita terkait dari suatu transaksi ekonomi, apakah termasuk judi atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir, saudara-saudara sekalian, semangat dari ekonomi syariah dan frasa dari pasal 303 KUH pidana tadi, kalau kita kaitkan dengan tujuan-tujuan cetakannya hukum Islam atau yang kita kenal dengan istilah yang sangat terkenal yaitu maqasidus syariah, sebenarnya Islam itu menetapkan adanya kewajiban, larangan, kemudian boleh, haram, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk melindungi 5 hal pokok dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama, apa yang disebut dengan hifdzuddin atau melindungi agama. Kemudian yang kedua, hifdzun nafas atau melindungi jiwa. Yang ketiga, hifdzul mal, melindungi harta. Kemudian yang keempat, melindungi akal atau hifdzul akal. Dan yang terakhir adalah melindungi keturunan atau hifdzun nasl. Nah, para ulama ahli falsafatul tasyrih atau filsafat hukum Islam berpendapat bahwa sepanjang suatu perilaku itu tidak melanggar kelima tujuan-tujuan pokok di dalam maqasidus syariah ini, maka perilaku itu tidak bisa dilarang. Dan sebaliknya, sepanjang suatu perilaku itu bisa mendukung tegaknya 5 tujuan-tujuan pokok dalam maqasidus syariah ini, maka perilaku itu harus dilakukan. Misalnya, kenapa suatu minuman itu diharamkan? Karena minuman itu merusak akal. Padahal akal termasuk salah satu tujuan maqasidus syariah. Akal itu harus dilindungi. Kenapa zina itu dilarang? Karena zina itu merusak tujuan daripada maqasidus syariah, yaitu melindungi keturunan. Dia juga merusak agama, merusak jiwa, kemudian bisa menebarkan penyakit dan seterusnya. Kemudian kenapa judi itu dilarang? Karena judi dia termasuk suatu perilaku yang merusak salah satu tujuan dari maqasidus syariah, yaitu melindungi harta. Dengan adanya judi, tujuan hifdzul mal atau tujuan melindungi harta itu menjadi tidak tercapai, sehingga rusaklah kehidupan manusia. Demikian juga dalam semangat KUH pidana kita, dalam rumusan pasal 303 KUH pidana tersebut, sepanjang suatu perilaku itu bisa merusak harta dan perilaku itu berdasarkan spekulasi, dari spekulasi itu orang bisa mendapatkan keuntungan besar,
dan kerugian besar tanpa adanya kerja, maka perilaku itu bisa disebut kategori sehingga dia masuk kategori tindak pidana yang harus dilarang oleh negara. Dalam hal ini negara harus turun ke masyarakat untuk memberantas persoalan-persoalan. Baik, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apakah saya terdengar suaranya? Terima kasih untuk dua pembicara yang sudah sangat luar biasa sekali ya sore hari ini, memberikan banyak sekali inspirasi ya, terutama terkait dengan tema kita hari ini ya, yang masing-masing memiliki kekhasan ya, sehingga agak sulit sekali nih untuk menyimpulkan gitu ya. Tapi sudah sangat jelas sekali pembahasan terkait dengan kurma di pertemuan yang ke-7 ini ya, bagaimana kita itu betul-betul bisa memahami nih terkait dengan terkait dengan pertama dari mulai judi dengan gaya modern, kemudian juga dari sisi pelindungan hukum masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, seluruh partisipan yang hadir, baik yang ada di media Zoom maupun di YouTube ya, terima kasih. Sekarang kita sesi yang kedua, yaitu diskusi. Saya akan berikan waktunya, minta bantuan ke Pak Khalif untuk boleh membantu membacakan yang ada di YouTube-nya, karena saya belum sambil lihat di YouTube-nya. Nanti kita boleh diskusikan ya. Pertama tentu saja yang bertanya secara langsung, silahkan ya, terutama yang ada di Zoom ini ya, kemudian juga yang bertanya di YouTube. Saya boleh minta bantuan kepada Ustaz Khalif untuk bisa membacakan nih Khalif nih ya, terkait dengan beberapa pertanyaan. Tadi suaranya agak kurang jelas atau mungkin sedikit kesalahan teknis di sini. Mudah-mudahan sekarang sudah teratasi dengan baik gitu ya. Baik, berikan waktu untuk yang mau bertanya secara langsung. Silahkan, ini agak nyambung ya, jadi YouTube yang namanya masuk suara kita ke Zoom juga ini. Kita agak masuk ada dua sepertinya ini, ada yang masuk. Baik, saya silakan, Khalif boleh melit untuk yang ada pertanyaan di YouTube mungkin. Kalau tidak ada mungkin saya mau bertanya pertama ke pembicara pertama dulu nih, yaitu ke Ustaz Ikhwan. Ustaz Ikhwan Nugraha, biasa sekali nih. Nah, mudah-mudahan benar ya, suaranya ini di mulai hujan itu. Udah gerimis-gerimis jadi sedikit ini. Mudah-mudahan suara saya agak tergantung. Mantul suaranya, terutama yang suara dari YouTube kayaknya nih ya. Ya, baik. Oke, Ustaz Ikhwan, kita mau tanya-tanya nih terkait dengan materi tadi Ustaz Ikhwan Nugraha ya. Ini juga, oke, ada yang ini, saya screen. Oke, mohon maaf. Baik, kita sambil menunggu ya, nanti saya bantu untuk yang di channel YouTube Syariah Community ya, sambil nanti saya mau tanya dulu ke Ustaz Ikhwan Nugraha terkait tadi dengan tema utama nih pada hari ini nih Ustaz Ikhwan nih ya. Nah, kalau kita melihat kalau kita melihat fenomena sekarang nih bulan Ramadan ini kan ya, kan dari sisi banyak hal yang sebenarnya ya kita sebut secara perspektif Islam itu sebenarnya kemungkaran gitu kan, tapi masyarakat itu nggak merasa gitu ya, misalnya berbagai yang kalau isu-isu terbaru itu tentang ada binomo, ada investasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Ustaz Ikhwan nih, kira-kira sebenarnya seperti apa sih masyarakat seharusnya menyikapi berbagai permasalahan yang ada ya, khususnya isu-isu yang biasanya itu sering muncul di masyarakat nih, terutama perspektif
perspektifnya adalah perspektif dari tentu saja seorang Muslim nih. Silakan Stefan, mungkin boleh ditanggapi nih. Bagaimana kalau bahasa kerennya itu how to be people smart gitu ya? Bagaimana sih menjadi yang people smart ini menghadapi berbagai gaya hidup, kemudian juga masalah hukum yang belum banyak selesai dan sebagainya. Silakan Stefan. Iya, itu uangnya. Ya, terima kasih Ustadz Dr. Misno ya. Jadi memang di bulan Ramadan ini memang kan salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjernihkan pikiran ya. Karena selama Ramadan ini kan kita menahan makan dan juga minum sesuatu yang dihalalkan, dan salah satu fungsi daripada menahan makan dan minum itu adalah bisa menjernihkan pikiran. Itu pun bagi yang berpuasa kan. Tapi rata-rata kan banyak juga orang Muslim ini kan ngakunya Muslim, beriman tapi tidak berpuasa, sehingga pikirannya tidak jernih-jernih gitu kan. Ya termasuk ya mohon maaf Ustaz ya, jadi di pedesaan atau di kampung saya sendiri memang mau Ramadan mau tidak Ramadan perjudian itu ya masih marak gitu kan. Jadi setannya itu masih berkeliaran gitu kan. Ih, bentar dulu dek. Rumah Kak. Ya. Ini mohon maaf saya sambil mengasuh anak ya. Ya siap, tidak apa-apa. Suara saya terdengar tadi. Jelas. Iya sini sampai yuk. Oke, soalnya tadi suaranya agak kurang begitu jelas, terutama tadi Ustaz Abdul Wahid ya, agak sedikit ini tapi nggak apa-apa. Sekarang udah. Ya, gimana Ustaz Ikhwan nih? Saya lanjutkan ya. Silakan. Jadi intinya sih tadi memang disampaikan juga oleh Dr. Abdul Wahid juga bahwa tidak hanya secara hukum ya, bahwa di sana ada unsur spekulasi, juga ada juga permainan, ditambah lagi unsur-unsur yang sifatnya Allahu Akbar. Makin eksis kayaknya nih, nggak apa-apa. Oke, sambil lanjut dulu. Atau bisa lanjut atau ini Jadi, dulu kita. Mungkin ke Ustaz Abdul Wahid dulu ya, Dr. Abdul Wahid dulu. Kita ke Ustaz Abdul Wahid dulu nih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Kita diskusi Ustaz Abdul Wahid nih sambil menunggu nanti yang ingin diskusi, ingin bertanya, termasuk nanti Ustaz Khalif boleh bantu untuk yang pertanyaan di YouTube-nya supaya lebih terbaca gitu ya. Saya juga sudah mulai buka juga nih di YouTube-nya. Oke, Ustaz Abdul Wahid begini, ada hal yang menarik nih, terutama terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat nih, Ustaz Abdul Wahid nih. Jadi bahwa ya kalau dibilang kalau bahasa dari perspektif ilmu sosial sih sebenarnya mengatakan modern itu sedikit kontroversi gitu ya, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi kita melihat sebenarnya adanya pandemi COVID-19, kemudian juga perubahan gaya hidup, termasuk juga kita sekarang ini gitu ya. Nah, kira-kira dari berbagai aspek nih, kira-kira sebenarnya bagaimana sih masyarakat kita itu agar tidak lepas dari dinnya, agamanya, juga dari kulturnya, serta bisa menghadapi masa depan yang kalau agak sedikit saya pikir itu agak-agak bahaya juga ke depannya ini ya, tentang misalnya dari mulai pola pembelajaran. Kita beberapa kasus itu ternyata mahasiswa kita itu belum terbiasa dengan online system gitu ya. Sebenarnya biasa sih gitu, cuman belum bisa merubah gayanya gitu. Gaya belajar digitalnya itu belum bisa. Termasuk juga ya mungkin teman-teman partisipan di Kurma ini mungkin ya sebagian hanya lihat YouTube, kemudian juga ya memang kita fokusnya di YouTube sini gitu ya. Tapi kok kayaknya belum menemukan nih. Kira-kira ide dari Ustaz Abdul Wahid seperti apa nih? Dari mulai ide untuk ya menghadapi perubahan ini, menyikapinya sampai bekalan ke depan nih. Ustaz Wahid kira-kira gimana nih? Saya persilakan Ustaz Wahid. Mudah-mudahan suaranya lebih jelas nih. Tadi agak kurang jelas. Suara saya cukup jelas? Ya lumayan, cukup. Harus dekat kayaknya. Tadi agak kurang jelas soalnya. Oh ya, baik. Ya, pertama, kalau kita berbicara tentang perubahan perilaku masyarakat, termasuk dalam perilaku berekonomi, bagi saya perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Jadi kita tidak bisa meninggalkan perubahan itu karena perubahan itu selalu beriringan dengan adanya kehidupan. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang dunia itu masih terus berjalan, maka perubahan itu selalu ada.
Nah, menyikapi perubahan itu dalam konteks perilaku ekonomi di masyarakat, bagi saya sih sebenarnya tidak apa-apa masyarakat itu mau beraktivitas menyesuaikan dengan perubahan zaman untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk meraih kekayaan yang sebesar-besarnya. Dalam kajian hukum ekonomi syariah misalnya, Islam sama sekali tidak melarang umatnya itu untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan meraup kekayaan. Hanya saja Islam hanya memberikan batasan-batasan dan rule of game yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Jadi misalnya mau bertransaksi online, mau mengikuti suatu transaksi ekonomi digital dan seterusnya yang bisa mendapatkan keuntungan besar, boleh-boleh saja. Bahkan kalau kita baca sejarah peradaban Islam di masa sahabat misalnya, ada satu sahabat yang memiliki kekayaan yang luar biasa, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Auf. Harta kekayaannya kalau kita kurskan di ukuran rupiah saat ini, kira-kira yang disumbangkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk perjuangan Islam itu sebesar 2,3 triliun. Jadi sangat besar sekali. Jadi sumbangan yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf itu tidak lepas dari harta kekayaan yang dia miliki. Dia memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Nah, dalam konteks saat ini boleh-boleh saja masyarakat, anak-anak muda kemudian meraup harta kekayaan lewat internet, kemudian lewat aplikasi-aplikasi tertentu, mengikuti perubahan zaman dan seterusnya, sepanjang dia tidak melanggar prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam tadi. Bahwa perilaku itu tidak boleh mengandung riba. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh mengandung gharar. Yang ketiga juga tidak boleh mengandung maisir atau spekulasi tadi. Kemudian yang keempat tidak boleh mengandung keharaman, dan yang kelima tidak boleh ada unsur kezaliman. Nah, sepanjang 5 hal ini tidak dilakukan dalam suatu perilaku masyarakat meskipun dia beriringan dengan perubahan zaman, maka saya pikir itu boleh-boleh saja. Bahkan saya sangat mendukung, saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, karena saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kalian mulai semester dini ini, semester 1, harus memiliki usaha, harus memiliki jiwa entrepreneurship, harus berbisnis, dan mengikuti perubahan zaman. Jangan sampai melawan arus perubahan zaman. Dengan catatan, Anda tidak boleh melakukan riba, tidak boleh melakukan gharar, tidak boleh berspekulasi, tidak boleh haram, dan tidak boleh zalim. Artinya apa? Kelima hal yang dilarang dalam ekonomi Islam ini, sebenarnya pada saat yang sama ekonomi Islam menekankan kepada aspek etos kerja dan loyalitas kerja. Jadi kita harus berjuang, kita harus bekerja, harus berkeringat. Dari keringat dan kerja tadi yang tidak melanggar 5 prinsip tadi, kita meraup keuntungan sebesar-besarnya, saya kira ini tidak menjadi masalah. Jadi demikian Ustadz. Jadi boleh-boleh saja masyarakat itu mengikuti arus perubahan zaman, pola berpikirnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bahkan mengikuti beberapa arus globalisasi, sepanjang tidak melanggar 5 hal tadi dalam prinsip ekonomi, maka dia boleh-boleh saja. Kalau kita melawan arus perubahan zaman, arus digitalisasi, saya kira kita akan sulit untuk menjadi bangsa Muslim yang maju. Saya kira begitu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Luar biasa sekali jawabannya. Saya akan bacakan juga sebelum nanti kita undang ke yang lain. Saya bacakan pertanyaan yang ada di channel YouTube di Syariah Community. Ini dari Bayu Aryawan, ya. Ini pertanyaannya untuk kedua pemateri, ya. Yang pertama adalah terkait dengan beliau ini, Bayu Aryawan ini adalah mahasiswa pasca sarjana tingkat S2 peternakan ini ya di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi
Sulawesi Tenggara. Oh, ada Prof. Hana teman saya di sana nih. Oke, pertanyaan beliau begini kepada Ustadz Ikhwan dan juga Ustadz Abdul Wahid ya, terkait dengan bagaimana tata laksana perdagangan secara syar'i yang dapat menggunakan aplikasi seperti trader berjudi itu ya. Lebih cara menggunakan metode akuntansi atau grafik, jika tetap grafik sama dengan trader. Nah, ini mungkin terkait dengan maraknya sekarang nih ya, trading baik itu forex ya, foreign exchange ataupun juga kripto sekarang berkembang, kemudian juga ada reksadana, sukuk dan lain sebagainya ya di surat berharga itu. Ini menjadi masalah nih. Jadi pertanyaan pertama itu adalah lebih kepada bagaimana nih sebenarnya pandangan Islam terhadap trading baik itu kripto, forex ataupun reksadana gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah terkait juga dengan manajemen bisnisnya ya. Jadi manajemen bisnis mereka itu kayak gimana sih? Ya. Nih ini Pak Ikhwan sama Ustaz Abdul mungkin bisa menjelaskan nih ya, karena memang banyak nih di masyarakat ini yang masih bingung nih sebenarnya kayak gimana sih kripto itu, kayak gimana sih kemudian trading itu kayak gimana sih sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan, tapi kayaknya bisa fokus kepada yang trading yang menggunakan aplikasi, orang menyebut itu dengan aplikasi robot dan lain sebagainya ya. Ada beberapa yang ternyata penipuan ya, ada juga yang memang benar. Nah, seperti apa nih Ustadz? Mungkin boleh dari Ustadz Abdul Wahid dulu, saya persilahkan. Jadi pencerahan nih terkait dengan trading menggunakan aplikasi. Saya persilahkan Ustadz. Fadhal Dokter. Ya, terima kasih Ustaz. Sebenarnya kalau kita membaca fikih klasik ya terkait transaksi ekonomi di tengah masyarakat, ada hasil ijtihad dari ulama-ulama yang sangat mu'tabarok dan sampai saat ini masih kita pakai hasil ijtihadnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks praktek ekonomi modern. Misalnya hasil ijtihadnya Imam Syafi'i terkait dengan jual beli, di mana suatu transaksi jual beli itu bisa dikatakan halal, sah, dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam jika di dalamnya dipenuhi syarat transaksi itu dijalankan dalam satu majelis, artinya dalam satu tempat. Kemudian yang kedua, transaksi itu adanya ijab kabul. Kemudian objek transaksi itu adalah objek yang halal. Kemudian yang keempat, adanya penerimaan barang, yaitu dari si penjual dan ke pembeli misalnya. Nah, kalau kita melihat secara literal ya, seakan-akan syarat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini adalah syarat konvensional yang tidak bisa kita terapkan dalam masa kini. Tapi sebenarnya tidak demikian. Misalnya syarat satu majelis itu, di mana penjual dan pembeli harus sama-sama saling mengenal dan berada di satu majelis. Nah, satu majelis ini oleh para ulama kontemporer bisa juga dimaknai bahwa si pembeli sudah mengetahui di mana keberadaan si penjual dan si penjual juga mengetahui di mana keberadaan si pembeli. Manakala si pembeli ini misalnya merasa dirugikan dari transaksi jual beli tersebut, dia bisa mengkomplain, bisa melakukan protes terhadap si penjual. Nah, syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i ini kalau kita terapkan dalam transaksi elektronik misalnya, maka jual beli online itu harus jelas ya, tokonya harus ada. Jadi bukan sekedar pakai Facebook nggak jelas, akun anonim, akun yang palsu dan seterusnya. Jadi memang jelas. Shopee misalnya, Shopee itu sudah berbadan hukum. Ketika kita misalnya dirugikan, kita tahu di mana protesnya. Bahkan dalam kasus jual beli di elektronik sudah ada putusan pengadilan terkait itu. Jadi ada seorang pembeli, kemudian dia membeli suatu barang dan barangnya yang diterima itu tidak sesuai dengan spek yang ditampilkan dalam jual beli online-nya. Kemudian dia menggugat, namanya gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri, dan putusan pengadilannya itu kemudian mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Karena dalam transaksi jual beli itu si penjual dia tidak memiliki itikat baik dan merugikan si pembeli, kurang lebih begitu. Jadi
kalau kita kaitkan dengan trading, kripto dan seterusnya ya. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama-ulama klasik itu sepanjang dia bisa diterapkan dan dikontekstualisasikan, saya kira aman-aman saja. Harus ada penyerahan barang, barangnya tidak mengandung unsur gharar, unsur haram, unsur zalim dan seterusnya ya. Kemudian ada ijab qabul, dan ijab qabul tentu tidak bisa dimaknai hanya sekedar saya membeli kemudian Anda setuju secara lisan. Kita mengeklik sesuatu itu ya, itu juga sudah bisa dimaknai sebagai ijab dan qabul begitu. Jadi begitu Ustaz, sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah yang ditetapkan oleh ulama-ulama klasik itu diterapkan, dikontekstualisasikan dalam transaksi ekonomi modern, saya kira tidak ada masalah ya terkait dengan itu ya. Karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam hasil ijtihad ulama-ulama klasik itu sebenarnya adalah untuk melindungi ekonomi itu sendiri dan sekaligus melindungi kepentingan penjual dan kepentingan pembeli. Begitu Ustaz. Oke, ya. Tapi ada hal yang menarik nih Ustaz nih. Oke, suara saya terdengar ya. Ada hal yang menarik Ustaz nih terkait tadi dengan definisi dari qabdusil'ah ya, qabdusil'ah yaitu serah terima barang gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin saya ingin bertanya lebih spesifik menambahkan gitu ya. Jadi sebenarnya secara spesifik qabdusil'ah atau penyerahan barang ini kan kalau di kripto kemudian juga di foreign exchange, kemudian juga di reksadana itu kan tidak ada nih ya, tidak ada karena dia ya hanya klik kemudian jadi milik kita, kemudian nanti accept, kemudian approve dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti apa nih? Kita mungkin ingin lebih detail lagi Ustaz Abdul Wahid sebelum kita pindah ke Pak Ikhwan Nugraha. Silakan Pak Ustaz. Ya, salah satu yang menjadi alasan kenapa banyak ulama-ulama kontemporer yang mengharamkan beberapa transaksi di elektronik adalah adanya penyerahan barang yang tidak bersifat material dan tidak bernilai. Jadi seakan-akan objek yang diserahkan itu hanya sekedar permainan belaka, tidak pernah diterima langsung oleh oleh pembeli atau pembeli penjual atau para peserta yang terlibat dalam transaksi trading itu. Saya juga sepakat. Jadi memang objek dari transaksi itu pertama memang harus bernilai dan nilainya tentu tidak melanggar ketentuan hukum syariah ya, tidak gharar, tidak maisir, ya tidak zalim, tidak haram dan seterusnya. Dan objek yang bernilai itu memang diterima oleh pembeli atau para peserta yang terlibat dalam transaksi trading itu ya. Jadi kalau tidak ada penerimaan barang, memang mayoritas ulama itu mengatakan baik barang yang bernilai atau berwujud memang mengharapkan suatu transaksi itu ya. Jadi saya memang sepakat kalau tidak ada sesuatu nilai atau suatu barang yang berwujud yang diterima dan tidak kita terima manfaatnya, itu memang transaksi itu termasuk kategori transaksi yang gharar, artinya bisa membahayakan. Jadi satu unsur sudah terpenuhi dalam transaksi itu. Satu unsur yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu adanya unsur gharar. Jika sudah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka transaksi itu sudah harus diharamkan atau dilarang dalam ekonomi Islam begitu. Begitu Ustaz. Oke, kayaknya masih belum jelas nih. Saya agak-agak maksa dikit punten nih. Tadi memang yang namanya misalnya saya trading saham misalnya gitu ya. Saya beberapa kali saya ikut di salah satu dari sekuritas juga gitu ya. Kemudian juga saya install aplikasi juga ya. Memang dia dikatakan syai'innya atau syai'unnya itu ya sesuatunya itu dia memang bukan barang gitu. Dan ya memang tidak bisa di qabdu sil'ahnya itu ya memang dia karena bukan sil'ah tapi dia hanya nilai. Misalnya saya mau jual US dollar saya misalnya gitu kan, kemudian saya nanti akan mendapatkan rupiah tapi dia bukan bentuknya benda, dia bukan benda gitu, tapi dia memang sesuatu kita sebut saya sekarang itu digit gitu. Saya mau beli saham misalnya sahamnya misalnya gas negara gitu kan, saya tinggal klik kemudian nanti otomatis akan masuk ke akun saya. Nah, qabdnya itu dia
dia tidak ada benda yang kita diterima gitu. Nah, seperti apa sebenarnya nih? Masih penasaran ini Ustaz nih. Ya, kalau barang itu bernilai Ustaz, bernilai dan bisa kita manfaatkan memang. Artinya tidak tersimpan dalam aplikasi itu saja. Bisa kita manfaatkan, bisa kita cairkan dalam bentuk nominal misalnya. Dan cairnya keuntungan atau nilai yang kita terima itu berdasarkan transaksi yang tidak horor, yang tidak riba, dan tidak spekulatif. Artinya tidak maisir. Maka itu boleh-boleh saja Ustaz. Ya. Ya memang dalam hal ini tentu ada perbedaan pendapat terkait pemikiran-pemikiran ulama-ulama kontemporer. Di satu sisi memang ada yang mengharamkan karena benda yang harus diterima itu adalah benda yang berwujud. Tetapi ada ulama-ulama kontemporer lain, misalnya Shafi'i Antonio, ya tentu kita tidak asing dengan namanya, pakar ekonomi Islam. Shafi'i Antonio mengatakan bahwa barang yang diterima itu tidak harus berwujud, tetapi bernilai dan bermanfaat. Bernilai, bermanfaat, bisa kita cairkan, bisa kita ambil dalam kehidupan nyata. Meskipun pertama kali kita hanya menerima angkanya, begitu. Dan keuntungan atau nilai yang kita terima itu berdasarkan transaksi yang tidak mengandung gharar, tidak mengandung maisir, kemudian tidak mengandung haram dan kezaliman, maka itu boleh-boleh saja. Bahwa di sana memang ada perbedaan pendapat, memang ada. Cuman kalau kita mengacu kepada ketentuan hukum positif kita yang berlaku di negara ini sebenarnya menangkap seseorang yang terlibat dalam transaksi elektronik seperti trading dan seterusnya, ya, karena adanya spekulasi, adanya permainan judi, spekulasi, dan sesuatu yang mengandung gharar, membahayakan orang lain. Jadi orang yang terlibat belum berbuat apa-apa, sudah menyerahkan modal, kemudian pada saat yang sama dia belum mengucurkan keringat, belum beraksi, dia sudah mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa. Inilah yang masuk kategori pidana. Ya. Kalau kita patokannya adalah hukum positif kita, ya, saya kira sudah tidak ada debatable di sana. Sepanjang barang itu bisa bermanfaat, bernilai, dan bisa kita cairkan, dan tidak berpijak kepada transaksi yang mengandung gharar, mengandung spekulasi, tidak ada kezaliman dan keharaman di sana, itu boleh-boleh saja. Bahwa ada perbedaan pendapat memang tidak bisa kita hindari, Ustadz. Misalnya terkait dengan kajian jual beli sesuatu yang masih berada di dalam perut bumi. Nah, ini kan sampai sekarang memang tidak pernah selesai perdebatan ini. Kalangan ulama Syafi'iyin dengan kalangan ulama-ulama Hanabilah itu berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyin mengatakan benda itu harus keluar. Jadi misalnya seperti ubi, dia masih berada di dalam perut bumi dan tidak diketahui seperti apa besarnya, itu diharamkan. Tetapi oleh kalangan ulama-ulama Hanabilah boleh sepanjang bisa dipastikan, margin of error-nya bisa dikurangi, bahwa taksiran itu memang benar dan ada penerimaan, itu boleh-boleh saja. Begitu Ustaz. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Kita berpindah ke Ustadz Ikhwan Nugraha. Udah siap kayaknya nih. Anaknya kayaknya udah diem nih kayaknya nih. Alhamdulillah, ini bagian dari satu kewajiban gitu, sama-sama kewajiban. Baik, nah, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh insya Allah Ustadz Ikhwan. Oke, Ustadz Ikhwan menarik sekali tadi, masih menyambung pertanyaan dari YouTube nih terkait dengan trading gitu ya. Nah, tadi salah satu diskusinya sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertama sebenarnya ya seperti apa sih pencerahan tentang trading saham, reksadana, kemudian juga kripto sampai ke forex ya, foreign exchange ini. Ini seperti apa sebenarnya nih? Kemudian yang kedua juga sebenarnya manajemen itu seperti apa sih yang mungkin ini karena yang bertanya dari Fakultas Prodi Peternakan gitu. Jadi ingin tahu nih gimana sebenarnya ekonomi syariah sebenarnya. Tafadhol, silakan Ustaz. Iya, oke. Terima kasih Pak Dokter ya. Jadi berbicara mengenai masalah trading seperti kripto dan lain sebagainya, memang saya menyambung saja tadi atau menambahkan saja, memang kalau berbicara mengenai masalah jual beli atau transaksi jual beli itu sendiri gitu kan, seperti yang kita pahami bahwa dalam fikih itu memang harus sifatnya adalah maliyah gitu kan, atau ada bentuk hartanya, baik itu mungkin jaminan dalam bentuk aset yang berupa harta atau jasa ataupun yang berupa hak itu sendiri gitu kan.
Nah, sepanjang itu semua jaminan aset baik berupa jasa ataupun hak itu bisa terpenuhi, maka pada dasarnya itu transaksinya adalah sah. Cuman masalahnya di contoh saja ya sebagai kripto itu sendiri, masalahnya yang menjadi jaminan asetnya itu apa? Kalau kita berbicara hak, maka hak siapa? Atau setiap orang bisa mengeluarkan uang kripto, ya kan? Bahkan hanya bermodalkan sekian mungkin rupiah pun bisa mengeluarkan uang kripto sendiri. Bahkan ada puluhan ribu jenis uang kripto yang mungkin masyhur di kalangan kita seperti Bitcoin gitu kan dan sejenisnya. Tapi ternyata kan bisa setiap negara bahkan setiap orang pun itu bisa mengeluarkan uang kripto. Terus atas jaminan asetnya di siapa? Aset apa? Apakah hak ataukah jasa? Kalau jasa atas apa? Hak seperti apa? Nah, inilah terkadang yang menjadi permasalahan, termasuk dalam hal yang terkait dengan regulasi sendiri. Saya katakan misalnya, gitu kan, ada namanya Bapepti, gitu kan. Nah, sebenarnya ini masih bias juga saya pribadi. Kenapa mereka bisa mengizinkan hal-hal seperti ini? Seperti misalnya, kita paham gitu kan, kayak trading, robot trading ya, seperti misalnya Fahrenheit dan sejenisnya, ataupun Binomo, itu kan mengantongi izin dari Bapepti. Apakah memang tidak memberi melakukan kajian mendalam terhadap hal-hal tersebut gitu kan, ataukah mungkin hanya sekedar ya ingin menggiatkan ekonomi masyarakat atau seperti apa sehingga keluar izin seperti trading robot trading dan seperti binary option itu ya. Ya, jadi termasuk kripto sendiri gitu kan. Bahkan kalau kita lihat negara sekelas Cina saja itu sudah kelabakan, bahkan sudah mengharamkan gitu kan, tidak membolehkan adanya transaksi kripto, uang kripto di negara mereka. Bahkan termasuk adalah kategori kriminal ya, negara sekelas Cina gitu kan, yang ekonominya mungkin jauh lebih kuat dibandingkan Indonesia. Tapi di Indonesia sendiri itu malah mau dilegalkan. Ya, terlepas dari mungkin ya pandangan para ahli terkait ini pasti berbeda lah ya. Ada satu sisi mungkin ingin menggiatkan ekonomi masyarakat dari sisi kripto itu sendiri. Satu sisi lain mungkin ada kecenderungan lebih ikhtiati seperti yang dilakukan oleh negara Cina ya. Tapi ala kulihal gini mungkin saya tadi menambahkan ya pola pikir masyarakat ini sekaligus juga ya. Jadi sederhana saja sih ya. Kalau bagi saya itu apabila memang ada tawaran investasi ataupun sejenisnya lah ya yang memberikan keuntungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu kan, kemudian dengan nilai yang fantastis bahkan di luar nalar ya, maka ya sudah tolak saja karena itu sangat besar kemungkinan itu kalau tidak maisir ya riba di dalamnya gitu kan. Kalau tidak ada spekulasi perjudian pasti ada riba di dalamnya. Tambah lagi mungkin dosa-dosa yang lainnya ya seperti biasa sajalah kalau misalnya kita mau usaha kuliner ya sudah, kuliner itu berapa sih keuntungannya persentasenya, anggaplah misalnya 30%, ya sudah normalnya 30%. Kalau misalnya di atas itu sampai menjanjikan keuntungan 80% itu kan udah di luar nalar gitu kan ya 70 sampai sekian 80% bahkan lebih itu udah di luar nalar, sudah saja tolak gitu kan ya, secara sederhananya gitu kan, sederhananya seperti itu aja. Sudah tidak usah lagi baik itu dia berbalut mohon maaf saya katakan berbalut agama atau apapun itu ya, kalau memang menjanjikan keuntungan yang di luar nalar akal sehat dan secara ekonomi itu saya katakan ya hitungan matematisnya tidak ada yang sifatnya duniawi ya dalam tanda kutip, udah tolak saja. Kecuali kalau memang kita di luar nalar hitungannya dengan yang maha kuasa, itu pasti semuanya di luar nalar semua itu. Nah itu. Jadi kemudian juga bicara mengenai manajemennya itu sendiri. Kalau berbicara mengenai manajemen bisnis sendiri memang kita harus kaji ini singkat saja ya, tidak usah terlalu bertele-tele bagi saya. Memang berbicara mengenai masalah saham ataupun misalnya tadi forex dan sejenisnya, manajemen sendiri lebih kepada saya katakan ya masih masih bias juga kan manajemennya itu ya. Jadi bisa dikatakan sekarang ini soalnya masalahnya hal-hal seperti forex ataupun saham itu kan banyak sebenarnya sifatnya derivatif gitu kan, jadi turunan
ya. Jadi siapa yang menjadi pemilik asasnya, pemilik asalnya itu siapa, itu terkadang sudah bias gitu kan. Seolah-olah memang yang jadi pemilik aslinya itu adalah para brokernya itu gitu kan. Nah, sedangkan pemilik aslinya, yang pemilik asalnya itu memang tidak diketahui. Nah, seorang broker itu ya menjadi seolah gitu kan, seolah menjadi pemilik asli gitu kan. Nah, ini sebenarnya dari sisi manajemen secara syariah itu sendiri kan ini jadi rancu gitu kan, siapa yang menjadi penjual, siapa yang menjadi mediator itu kan, nanti akannya seperti apa itu kan jadi bias akhirnya kan. Nah, jadi inilah jadi masalah memang sendiri gitu kan, terkait dengan tadi saya katakan transaksi yang derivatif tadi. Lepas dari memang perbedaan pandangan para ulama, saya katakan kita harus berhati-hati saja. Jangan sampai kita terjebak karena ingin mengambil suatu keuntungan yang sifatnya sesaat, tetapi kita sendiri terjatuh ke dalam sebuah keharaman. Naudzubillah. Nah, itu mungkin sebagai tambahan dari saya. Oke, terima kasih Ustaz. Luar biasa sekali. Ini tambah menarik nih sebenarnya ya, terkait dengan berbagai transaksi kontemporer. Memang tidak ada habisnya nih ya pembahasan tentang ini. Tapi kemudian waktu kita juga sudah sangat dibatasi, sisa 3 menit lagi. Dan saya rasa saya sudah cukupkan saja dari program Kurma pada sore hari ini. Sebelum ditutup, mungkin Pak Ustadz Khalif ingin memberikan pengumuman atau satu dan lain hal. Saya silahkan untuk mungkin next session dari program kita. Apakah Pak Khalif masih stay tune? Oke, mungkin sudah siap-siap berbuka nih kayaknya. Baik, terima kasih. Ini luar biasa sekali. Terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz Abdul Wahid dan juga Ustaz Ikhwan Nugraha. Tadi justru merangsang kita nih untuk berpikir, untuk kembali kita belajar terkait dengan berbagai hal yang ada di masyarakat. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat memang menjadi sebuah keniscayaan. Tadi Ustaz Abdul Wahid malah seperti itu. Kemudian ya, yang paling betul adalah kita harus bisa menyikapinya dengan benar, ya, berlandaskan akidah Islam, kemudian juga berdasarkan juga norma-norma dan syariat Islam. Demikian kami cukupkan program dari Kurma ini. Jazakumullahu khairan ala iktimamikum. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian, baik yang ada di Zoom meeting ataupun yang ada di media YouTube. Jazakumullahu khairan jaza. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Ikhwan, Ustaz Wisnu, Ustaz Abdul Wahid, Masya Allah. Ya, afwan barusan sempat ini ke belakang dulu.